Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Miss Ari harap teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun hari ini kita belajarnya masih di rumah. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 3, ayo menjadi penemu, dan pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama lebih dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan mudah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran hari ini, Miss Ari akan jelaskan dulu mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati video, teman-teman dapat mengidentifikasi peran radio dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati video, teman-teman dapat mengidentifikasi pengaruh radio dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, teman-teman dapat mengidentifikasi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pementasan pertunjukan dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca, teman-teman dapat menemukan gagasan pokok dalam teks B.J. Habibie dengan tepat. Dan yang terakhir adalah dengan kegiatan membaca, teman-teman dapat mengidentifikasi contoh sikap B.J. Habibie dengan nilai sila Pancasila dengan benar. Nah, berikut ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah peran radio, yang kedua pengaruh radio, yang ketiga mementaskan pertunjukan, yang keempat gagasan pokok, yang kelima sikap B.J. Habibie, dan yang terakhir adalah evaluasi. Yuk kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai peran radio. Nah, sebelumnya Miss Ari ingin bertanya, apakah teman-teman pernah melihat sebuah radio? Oke, kalau pernah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan radio? Ya, radio adalah alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi. Nah, radio memiliki peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah memberikan informasi. Informasinya tersebut bisa berupa tentang lalu lintas, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kedua, radio dapat memberikan hiburan. Contohnya adalah memutarkan lagu, menyisipkan humor-humor, dan memberikan pertunjukan drama. Yang ketiga, radio dapat mendidik masyarakat. Karena radio menyiarkan program pengetahuan dan juga keilmuan. Dan yang terakhir adalah radio sebagai kontrol sosial, karena radio mengarahkan masyarakat untuk bertindak sesuai norma yang berlaku. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai pengaruh radio. Selain memiliki peran, radio juga dapat memiliki pengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, antara lain yang pertama adalah dalam bidang komunikasi dan informasi. Dalam bidang komunikasi dan informasi, radio menjadi awal mula informasi dapat tersebar dengan cepat, murah, dan juga mudah. Kemudian dalam bidang politik dan pemerintahan, nah radio berperan ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian yang ketiga dalam bidang ekonomi, yaitu radio berperan dalam pemasaran suatu produk dan menyiarkan sebuah iklan. Kemudian yang terakhir ialah bidang seni dan hiburan, yaitu radio berperan membantu perkembangan industri musik di Indonesia maupun di dunia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan atau disiapkan dalam pementasan suatu pertunjukan. Apa saja ya hal-hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan pementasan pertunjukan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama ialah teman-teman harus menyiapkan diri dengan cara berlatih secara disiplin. Yang kedua, teman-teman berlatih harus dengan bimbingan seorang ahli atau dapat juga berlatih dengan bimbingan guru. Yang ketiga, setiap anggota kelompok harus saling membantu. Kemudian, siapkan mental dan pupuk rasa percaya diri agar tidak grogi pada saat pementasan. Kemudian, setiap anggota harus saling memberikan semangat. Dan yang terakhir ialah berdoa sebelum tampil. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bahasan keempat, yaitu mengenai gagasan pokok. Seperti materi yang sebelumnya,
Gagasan pokok adalah ide utama yang terkandung dalam suatu bacaan. Gagasan pokok tidak selalu ditempatkan di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, melainkan bisa juga terletak di tengah atau akhir atau disebut dengan paragraf induktif dan juga bahkan merangkap di awal serta di akhir paragraf atau biasa disebut sebagai paragraf campuran. Nah, teman-teman dalam pertemuan sebelumnya sudah membaca mengenai B.J. Habibie. Kira-kira apa saja ya gagasan pokok yang terdapat dalam tiap paragraf di teks tersebut? Yuk kita bahas sama-sama. Pada paragraf 1, gagasan pokoknya ialah mengenai biografi dari B.J. Habibie. Sedangkan untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya ialah mengenai masa kecil dari B.J. Habibie. Sedangkan untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya ialah riwayat pendidikan Habibie di SMA. Selanjutnya untuk paragraf keempat, yaitu riwayat pendidikan B.J. Habibie di universitas. Sedangkan gagasan pokok untuk paragraf kelima yaitu pekerjaan dari B.J. Habibie. Untuk paragraf ke-6, gagasan pokoknya yaitu karya dan hasil penelitian dari B.J. Habibie. Untuk paragraf 7, gagasan pokoknya yaitu rasa cinta tanah air B.J. Habibie. Dan yang terakhir untuk paragraf 8, gagasan pokoknya yaitu riwayat pekerjaan dari B.J. Habibie. Nah, itulah gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf yang ada dalam teks yang menceritakan mengenai B.J. Habibie yang sudah teman-teman baca sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kelima, yaitu sikap keteladanan dari B.J. Habibie yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, B.J. Habibie sangat mencintai tanah airnya. Meskipun menuntut ilmu dan mendapatkan jabatan penting di Jerman, B.J. Habibie tetap kembali ke Indonesia untuk berkarya dan membangun negeri sendiri. Sikap B.J. Habibie tersebut merupakan salah satu contoh sikap yang mencerminkan nilai Pancasila sila ketiga. Berikut ini adalah beberapa contoh sikap B.J. Habibie yang mencerminkan sila Pancasila. Contohnya adalah sila ke-1, nilai yang terkandung yaitu religius. Contoh sikap B.J. Habibie yang mencerminkan Pancasila yaitu bergaul dengan orang yang berbeda agama, rajin puasa, dan juga membaca Al-Quran. Untuk sila kedua, nilai yang terkandung yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain, dan contoh sikapnya yaitu peduli dengan keluarga. Untuk sila ketiga, nilai yang terkandung yaitu cinta tanah air dan nasionalisme, sedangkan contoh sikapnya yaitu memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk memberikan ilmunya demi kemajuan bangsa. Untuk sila keempat, nilai yang terkandung yaitu melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Dan contoh sikapnya yaitu Habibie menjabat sebagai presiden atas mandat dari MPR untuk menggantikan Soeharto. Dan untuk sila kelima, nilai yang terkandung yaitu bekerja keras, dan contoh sikapnya yaitu kerja keras dan disiplin. Nah, berikut tadi adalah hal-hal yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, silakan teman-teman kerjakan tugas yang sudah Miss Ade siapkan. Yang pertama ialah mengerjakan evaluasi 3, buku tematik 6C halaman 122 sampai 124. Silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah Miss Ari berikan ya. Oke, jangan lupa bagian isiannya atau esainya tetap teman-teman isi ya. Kemudian yang kedua ialah mengerjakan LKS halaman 81 sampai halaman 88, pilihan gandanya saja. Silahkan teman-teman kerjakan, dikumpulkan nanti pada saat kita sekolah offline. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.